tidak ada yang tidak muncul. Tapi udah ada pembicaraan dengan Komunikasinya udah ada, selalu berkomunikasi dari sejak selesai pemilu, selalu berkomunikasi. Untuk perlu ada komunikasi, saya udah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo. Kira-kira kapan tanggal pastinya untuk pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang sebelumnya dikabarkan sebelum pelantikan? Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya. Ya, itu tadi lagi-lagi sinyal yang dilontarkan oleh Puan Maharani mengenai apakah kemungkinan ada PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo. Jawabnya insya Allah. Nah, tanggapannya nih Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto kemudian juga merespon nih soal kapan pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan terjadi. Prabowo pun menjawab pertanyaan wartawan kepada dirinya soal kapan pertemuan dengan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Prabowo hanya menjawab singkat, mudah-mudahan insya Allah, sambil tersenyum tanpa memberikan keterangan lebih lanjut lagi. Akan berlangsung Pak pertemuan dengan Bu Mega? Akan berlangsung Pak pertemuan dengan Bu Mega? Ya, langsung saja kami ajak pemirsa untuk berdialog mengenai ini ya, PDI Perjuangan yang rencananya akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sudah ada bergabung bersama kami di studio Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Mbak. Pagi Sehat Mbak. ya Mas ya? Alhamdulillah. Siap untuk berbincang ya. Kemudian sudah melalui daring atau Zoom ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mbak Sira. Selamat pagi Mas. Baik. Ya, Kemudian juga sudah hadir dari Zoom juga daring Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Dhanil. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Sira, Mas Alfat, Assalamualaikum. Mas Seno, Mas Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, ini jawaban dari Mbak Puan insya Allah. Tapi paling tidak begini, apa yang mendasari akhirnya PDI Perjuangan ini mau merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, merapat itu kan banyak tafsirnya ya. Tapi kalau bicara dalam konteks komunikasi politik, menjalin hubungan yang baik, silaturahmi dengan semua anak bangsa, saya rasa itu bukan sesuatu yang sangat baru di dalam tradisi politik kita. Meskipun di dalam berbagai kesempatan kontestasi demokrasi pilihan boleh saja berbeda dan memang harus berbeda karena itulah esensi dari pemilu dan demokrasi adalah merayakan perbedaan, tetapi itu tidak boleh mengurangi persahabatan komunikasi politik yang baik antar sesama anak bangsa. Dan dalam konteks itu saya rasa baik Bu Mega maupun Pak Prabowo adalah sesama ketua umum partai. Kita tahu bahwa di dalam pilkada serentak ini di berbagai macam daerah itu banyak juga kerjasama politik yang terjadi antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Setidaknya di level kabupaten kota itu terjadi. Sehingga buat kami menjaga hubungan baik ini suatu hal yang penting. Apalagi kalau bicara secara strategis, kita juga punya berbagai macam kepentingan ideologis untuk bicara tentang bagaimana kebijakan-kebijakan terbaik dapat dihasilkan pemerintah. Apapun yang kemudian menjadi posisi politik PDI Perjuangan nanti pasca Kongres, sudah teruji oleh sejarah bahwa PDI Perjuangan pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan baik pada saat di dalam maupun di luar, kita tidak kehilangan fungsi kritis. Meskipun di luar sekalipun, kita juga bukan berarti menjadi partai politik yang asal carok. Artinya semua kebijakan pemerintah kita tolak, kita lawan. Ada juga kebijakan baik yang pasti kita dukung. Oleh karena itu, komunikasi jadi penting. Insya Allah kita akan melakukan komunikasi itu dengan baik, menjalankan fungsi itu dengan baik. Meskipun tentu panduan dan pijakannya adalah ideologi dan garis keberpihakan pada rakyat. Bukan soal tawar-menawar kepentingan menteri, bukan soal politik transaksional, bukan soal bagi-bagi jatah kekuasaan. Karena buat kami keberlanjutan partai jauh lebih penting daripada sekedar itu. Itu Mbak, terima kasih. Baik, tadi disebutkan juga mengenai tafsirnya bisa bermacam-macam. Tapi kemudian tafsir apa yang ditangkap oleh Pak Prabowo Subianto nih dengan adanya upaya merapat ini? Bang Dhanil mungkin bisa menjelaskan. Kalau kita melihat
saya meminjam istilah Bang Daniel ya, nalar politiknya Pak Prabowo kan merangkul begitu ya. Apakah memang tawaran itu datang dari Pak Prabowo langsung untuk menawarkan PDIP untuk merapat, atau memang PDIP-nya yang merapat ke Prabowo? Iya, Mas Alfat, seperti tadi Anda sebutkan, kita pakai filosofi merapat tadi. Merapat tuh kalau dalam tentara, rapatkan barisan, kira-kira begitu. Maka barisan itu harus dirapatkan, barisan itu harus dirapikan. Pertama, untuk menjaga keindahan dari barisan itu, supaya persatuan itu semakin kuat dan barisan itu semakin kuat. Kemudian kedua, tentu untuk memastikan soliditas dari barisan tersebut. Nah, makna barisan yang saya maksud adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berbangsa dan bernegara maknanya adalah kita ingin memastikan, Pak Prabowo ingin memastikan membangun komunikasi baik dengan semua kelompok, semua tokoh, semua partai politik, dengan maksud tentu membangun, saya sering sekali mengulangi istilah mutual understanding, kesepahaman bersama yang bisa menguntungkan untuk semua pihak, terutama bangsa dan negara, tentu rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks mutual understanding yang dimaksud adalah Pak Prabowo selalu mengulang pentingnya persatuan elit yang kemudian pasti merembes pada persatuan di tingkat grassroots. Kenapa? Karena pada saat ini hipotesis Pak Prabowo adalah kita membutuhkan persatuan elit di tengah kondisi geopolitik dan geostrategis dan kondisi dunia yang sangat dinamis. Nah, oleh sebab itu rumah kita Indonesia ini harus dipastikan itu kompak dan barisannya rapat, sehingga ketika kita menghadapi potensi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis, bahkan bisa punya kecenderungan anarkis, itu kita bisa menghadapinya dengan baik, bisa menghadapinya dengan mudah. Nah, keinginan untuk bertemu dan bersilaturahim dengan Ibu Megawati itu adalah salah satu upaya untuk menjaga keguyuban, rapatnya barisan kebangsaan Indonesia, kira-kira gitu, rapatnya barisan kebangsaan Indonesia, kira-kira begitu. Baik, Bang Daniel, tapi kan kalau misalnya kesepahaman bersama, posisinya itu ketika masuk di dalam juga belum tentu ada kesepahaman. Artinya welcome saja begitu. Kalau misalkan ada dinamika yang tidak sesuai dengan beberapa keputusan, kebijakan dan lain sebagainya. Masalahnya bukan pada apakah ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Masalahnya bukan pada apakah menjadi menteri atau tidak menjadi menteri. Masalahnya adalah tadi saya sebutkan, ada kesepahaman bersama bahwasannya kita akan menghadapi kondisi yang sangat dinamis. Nah, kondisi sangat dinamis itu butuh solusi-solusi yang kolektif, kolegial, bersama begitu. Nah, apakah nanti punya peran di luar pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu hal yang berbeda. Yang paling penting adalah semua tokoh, semua elit politik itu punya kesepahaman bersama. Kita harus menghadapi tantangan ke depan, minimal 5 tahun ke depan dengan cara seperti ini. Bu Mega bisa mendukung dengan cara beliau, Pak Prabowo mengerjakan apa yang harus beliau kerjakan, kelompok-kelompok lain juga melakukan hal yang sama. Ini kan tarian yang memang harus diorkestrasikan dengan baik, dengan indah, sehingga terjadi harmoni yang kita sebut dengan persatuan itu. Oke, saya ingin ke Mas Umam. Kalau kita melihat penjelasan Bang Daniel, ada mutual understanding yang ingin dicapai begitu ya. Kalau kesepahaman bersama di dalam pemerintahan, di dalam koalisi, saya bisa paham. Tapi mutual understanding dengan pihak yang berada di luar pemerintahan, ini akan seperti apa bentuknya kalau dari Mas Umam melihatnya? Ya begini, kalau misal kita analogikan sekarang koalisi Kim sudah bersiap untuk tinggal landas. Semua sudah masuk ke pesawat nih. Private jet atau pesawat apapun ya. Nah, ini tinggal menunggu PDIP.
Dalam konteks ini, soliditas Kim tentu sudah dirapatkan. Tetapi apakah nanti akan PDIP masuk dalam pesawat atau tidak, itu pilihan PDIP. Tetapi kalaupun kemudian PDIP tidak masuk dalam pesawat, belum tentu PDIP tidak nitip bagasi. Artinya dalam konteks negosiasi, kompromi dan juga proses komunikasi politik jangka dekat, kalaupun kemudian PDIP tidak masuk dalam kekuasaan, maka kalkulasi kepentingannya akan tetap terjadi. Nah, oleh karena itu, apapun, ini bicara tentang konteks kekuasaan tentu sangat luas. Bukan hanya jabatan posisi menteri dan sebagainya, tetapi juga dalam konteks political protection, legal protection, karena bagaimanapun juga ketika kemudian berada di kekuasaan, maka akan ada dinamika yang kemudian berpotensi berdampak. Apapun itu, dalam konteks kader yang kemudian, misalnya kasus-kasus tertentu yang kemudian ungkap dalam upaya untuk melemahkan kekuatan rival, oposisi dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kesepahaman itu bisa dituangkan dengan baik, bisa disampaikan dengan baik, maka pertemuan dari Bu Mega dan juga Pak Prabowo itu bukan sekedar kemudian untuk negosiasi dapat menteri atau tidak, tetapi kemudian meletakkan basis kekuatan politik itu betul-betul kemudian sinkron di sana. Dan ini akan menegaskan bahwa kekuasaan baru Prabowo tidak memiliki resistensi politik apapun. Dalam konteks dengan Pak Jokowi tentu berada di dalam, Pak SBY berada di dalam, dan Bu Mega yang memiliki resistensi misalnya dengan Pak Jokowi juga bisa dirangkul oleh Pak Prabowo. Artinya bahwa ini tidak ada beban, dan hal itu akan memberikan sinyal yang sangat positif, terutama bagi transisi kekuasaan, karena praktis di berbagai kesempatan, di berbagai pengalaman, transisi kekuasaan terutama di 1 tahun pertama itu seringkali mengalami turbulensi, instabilitas politiknya cukup kuat. Nah, kalau misal ini tidak dihandle dengan baik, maka ini bisa oleng, dan itu akan memberikan impact pada kredibilitas dan juga legitimasi pemerintahan baru. Yang kedua, dalam konteks strategis secara geopolitik, dengan bersatunya semua kekuatan, maka ini akan memberikan sinyal yang positif, terutama bagi para investor, bagi dunia internasional, bahwa kepastian hukum dan juga soliditas politik di internal di Indonesia sudah mulai terjaga dengan baik. Tetapi kalau misal kemudian akhirnya PDIP bergabung ya dengan pemerintahan, ada 2 hal setidaknya. Pertama, bahwa PDIP berpotensi kehilangan tadi basis pemilih loyal yang dalam konteks ini akan ada selalu segmen kelompok yang tidak suka, tidak sependapat dengan pemerintah. Ingin oposisi ya? Yang ingin tetap oposisi. Kalau misal kemudian itu dilepaskan, tentu kalkulasi elektoralnya menjadi agak riskan. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks lokal, dalam konteks nasional dan juga local good governance, maka praktis dari 8 partai yang ada di Senayan, maka tidak ada kekuatan yang menjalankan fungsi dalam konteks check and balances. Dan rumus ya, saya pikir Acton itu bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu bukan jargon, itu betul-betul rumus. Kalau misalnya kemudian proses kekuasaan tidak ada mekanisme check and balances, itu kalau dalam bahasanya Mas Daniel itu fakta dirusa'ah itu. Tinggal menunggu waktu, ketika kemudian tidak ada check and balances, maka dia akan memiliki cara pandang yang monolitik. Ketika monolitik terjadi, maka kemudian bisa semau-maunya. Ini yang tidak produktif. Itu nanti kita dalami ya, Mas Umam ya. Usai jeda kita akan dalami bersama dengan Mas Seno dan juga Bang Daniel. Usai jeda, kami segera kembali.